Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman mahasiswa bimbingan konseling Islam ya. Mengawali pertemuan kedua ini, mari kita awali dengan yang baik dengan membaca bismillah. Semoga ke depan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini ya, materinya masih saya, dan nantinya pada pertemuan ketiga sudah jadi teman-teman mahasiswa yang nanti akan presentasi melalui video presentasi seperti ini ya. Untuk materi kedua ini kita membahas tentang konsep, prinsip, dan etik kepribadian konselor. Dari konsep kepribadian ya, kepribadian sendiri itu dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai personality ya. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona yang artinya topeng, dan personar yang artinya menembus. Selanjutnya dalam kamus bahasa Indonesia, kepribadian merupakan cara-cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya. Jadi tulisannya adalah tentang cara-cara bertingkah laku yang menjadi ciri khusus seseorang dalam lingkungan tersebut ya. Selanjutnya definisi kepribadian menurut para ahli dari barat yang ada Sigmund Freud ya. Saya juga dari pendapatnya dari Prof. Mujib ya. Dalam Abdul Mujib mendefinisikan kepribadian adalah integrasi dari id, ego, dan super ego ya. Jadi komponen yang membentuk kepribadian itu ada 3: id, ego, dan super ego ya. Selanjutnya Murray ya dalam Azaki mendefinisikan kepribadian adalah kesinambungan tingkah laku lahiriah dari lahir sampai mati. Jadi kesinambungan tingkah laku manusia mulai dari lahir sampai mati ya. Selanjutnya Carl Gustav Jung ya dalam Abdul Mujib mendefinisikan kepribadian adalah integrasi dari ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif yang melahirkan tingkah laku. Jadi ada 3 komponen. Kalau tadi Sigmund Freud mengatakan id, ego, dan super ego, tapi Wilhelm mengatakan ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif yang melahirkan tingkah laku. Selanjutnya dalam kajian Islam, pendapat dari Abdul Mujib dalam jurnal Remalini Pane ya. Kata kepribadian merupakan padanan kata syahsiyah. Jadi dalam psikologi Islam, kepribadian Islam atau syahsiyah Islamiyah memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yang normanya diturunkan dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di sini pandangan Islam mengenai kepribadian terkesan lebih mendekati pada hakikat manusia itu sendiri,
Ya, agama Islam mengenal dengan istilah fitrah sebagai potensi dasar kejiwaan manusia. Ya. Selanjutnya aktualisasi, ya, realisasi dan perkembangan fitrah itu sendiri diwarnai oleh pengaruh orang tua, ya, pendidikan, masyarakat, serta situasi dan kondisi lingkungan. Jadi saya garis besar fitrah itu dipengaruhi oleh lingkungannya, baik itu orang tua, ya, pendidikannya, masyarakat, serta situasi serta dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang jurnal Marta Suhendra. Selanjutnya menurut ahli Islam Al-Kindi, ya, mendefinisikan jiwa adalah nafs naktikoh, ya, substansinya bersifat ilahi robbani yang berasal dari cahaya nur sang pencipta, ya. Jadi jiwa manusia itu berasal bersifat ilahi robbi, ya. Oleh karena itu jiwa atau hati harus senantiasa dihidupkan dengan cahaya ilahi. Nah, makanya seorang sebagai calon konselor, hati kita haruslah selalu kita hidupkan dengan cahaya ilahi, ya, yang kalau hati kita hidup, ya, itu menjadikan sumber kebaikan dari kita. Tapi kalau hati kita mati, ya, nanti adalah menjadi sumber keburukan. Ya, hati yang hidup nanti tingkah lakunya juga akan positif, ya, dan hati yang mati perilakunya negatif. Akar semua kebaikan dan kebahagiaan seseorang hamba adalah kesempurnaan hidup dan cahayanya. Hati yang sehat akan hidup dan bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Jadi antara hati yang sehat yang selalu diisi dengan ilahi robbi tadi, cahaya ilahi, nanti akan bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Lalunya Imam Al-Ghazali, ya, memandang dengan kepribadian bagi seorang muslim ialah yang senantiasa menjaga hatinya untuk selalu taat kepada Allah, ya, dan berbahagia karena dekat kepada Allah, sehingga memperoleh sinarnya dengan senantiasa mengerjakan ibadah dan amal soleh lainnya. Sedangkan hati yang kotor dan ingkar kepada Allah yang muncul dari anggota badannya adalah sifat keji, ya, bekas hati yang kotor dan gelap tanpa sinar, hampir sama dengan Al-Kindi, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam jurnal Yadi Purwanto, ya, mendefinisikan kepribadian adalah hasil kerja bareng dan dinamika integrasi dari unsur kepribadian yang terdiri dari potensi nafsiyah, jasad dan naluri, dan potensi akal dalam penggunaannya. Jadi antara jasad dan potensi akalnya itu terjadi integrasi, ya. Ada satu hal yang membedakan antara struktur kepribadian yang dikaji pada psikologi barat dengan yang ada di agama Islam, yaitu posisi ruh, ya. Jadi perbedaannya itu adalah memandang posisi ruh, ya. Dalam kajian barat istilah ruh, ya, atau yang serupa dengannya jarang ditemukan. Namun sebaliknya dalam Islam posisi ruh begitu sangat esensial, sangat penting. Pada terminologi Islam, struktur kepribadian yang ada dikenal sebagai istilah jasad, ruh, dan nafs. Jadi struktur kepribadian itu terdiri dari dalam Islam terdiri dari jasad, ruh, dan nafs, ya. Sedangkan tadi kepribadian barat itu ada id, ego, dan super ego, ya. Ada beberapa istilah yang dianggap sebagai sinonim dari kata kepribadian, ya, banyak sekali istilah kepribadian itu. Yang pertama, kepribadian itu sendiri atau personality, menggambarkan perilaku secara deskriptif tanpa memberi
Istilah dalam kepribadian yang pertama personality, yaitu menggambarkan perilaku secara deskriptif ya. Yang kedua disebut juga sebagai karakter, yaitu menggambarkan tingkah laku dengan menonjolkan nilai salah, benar, buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga dikatakan sebagai watak, yaitu karakter yang telah dimiliki sampai sekarang. Yang keempat yaitu sebagai temperamen, yaitu kepribadian yang erat kaitannya dengan biologis atau fisiologis dan disposisi hereditas. Temperamen. Terus yang keenam kebiasaan. Oke, jadi kepribadian dianggap sebagai kebiasaan, yaitu respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Jika ada stimulus ya, responnya pasti, jika ada stimulus yang sama, responnya selalu sama ya, adalah kebiasaan. Contohnya yang keenam adalah akhlak, yang diambil dari bahasa Arab berarti tingkah laku. Dalam jurnal Nurfiyanti Khalid. Selanjutnya kepribadian konselor ya. Sebagaimana pendapat Profesor Prayetno ya, dalam jurnal Nur Syamsi yang berjudul Kepribadian Konselor yang Efektif ya, menyatakan bahwa ada 10 kriteria kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor ya. Satu-satunya yang pertama bersikap dan berperilaku yang dapat dicontoh. Jadi seorang konselor itu harus punya sikap dan perilaku yang dapat dicontoh ya, untuk pribadi yang baik. Tingkah lakunya juga harus baik ya. Bertakwa, beriman, bertakwa. Yang kedua emosi yang stabil. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang emosinya yang stabil. Karena apa? Nanti konselor akan menerima curhatan ya, masalah dari orang lain, kita diminta untuk membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Kita harus emosinya yang stabil ya. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kualitas kemandirian konselor ya. Di konselor itu harus meningkatkan kualitas kemandiriannya. 5 ya, memiliki kepribadian yang matang dan stabil. Di seorang konselor haruslah memiliki kepribadian yang matang dan stabil, tidak berubah-ubah, tidak emosional atau perilakunya bisa dicontoh tadi ya, memiliki kedewasaan, cara berpikirnya juga lebih matang ya. Selanjutnya arif dan bijaksana. Konselor itu harus arif dan bijaksana. Punya keberanian ya, berani mengambil keputusan ya. Terus memiliki inteligensi yang cukup tinggi ya. Harus memiliki pikiran, kemampuan berpikir yang sangat tinggi ya. Mampu menalar dengan baik. Karena apa? Nanti konselor akan memberikan pilihan-pilihan problem solving, penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh klien ya. Yang terakhir punya gagasan yang bermanfaat, yaitu sebagai jalan keluar dari masalah klien. Selanjutnya kualitas kepribadian konselor dalam Islam. Yang pertama, orang konselor itu harus alim ya, berilmu, bertakwa ya, beriman, ibadahnya bagus ya, dia harus alim. Yang kedua, memiliki kasih sayang ya, memiliki
memiliki kasih sayang. Yang ketiga harus sabar. Yang keempat wara, ya, atau warok, ya, dan zuhud. Warok sendiri adalah kita harus sedia, kita harus mementingkan klien daripada kepentingan kita sendiri, ya, mengutamakan klien. Terus ikhlas dan tawadhu, ikhlas, ya, dan tawadhu. Tawadhu sini adalah tidak besar hati, tidak menunjukkan itu masalahnya selesai gara-gara saya, ya. Tapi kita harus tawadhu, ya. Terus yang terakhir, kita harus pandai berkomunikasi. Kita harus pandai berkomunikasi karena proses konseling pasti membutuhkan komunikasi, cara bicaranya, supaya jangan sampai menyakiti perasaan klien. Terus kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik, ya. Yang pertama, orang kualitas konselornya bagus itu punya pemahaman diri, ya. Yang kedua, kompeten di bidangnya, memiliki keilmuan, ya. Yang ketiga, memiliki kesehatan psikologis. Psikologisnya dari konselor harus baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Nah, ini dapat dipercaya, harus merahasiakan masalah yang dihadapi oleh klien pada orang lain, harus menjaga rahasia, ya, dan dapat dipercaya. Yang kelima, jujur, ya. Yang keenam, harus kuat. Yang ketujuh, hangat. Ya, hangat di sini adalah kita menciptakan hubungan yang hangat, yang dapat diterima dengan baik oleh klien, ya. Terus yang kedelapan, responsif. Kita jika suatu ada seorang yang mau curhat, kita harus respons cepat menanggapinya, ya. Terus yang 9, sabar tadi, ya. 10, sensitif. Dan yang terakhir adalah memiliki kesadaran yang holistik secara menyeluruh dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, kompetensi konselor, ya. Ada 4 kompetensi, yaitu pribadi, yaitu menyangkut pribadinya, harus beriman, bertakwa, ya. Sosial, hubungan dengan masyarakat, pedagogi, keilmuan, ya. Kompetensi profesional, misalkan sesuai dengan tugasnya, ya, bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, ya, sebagai konselor. Harus ini, ya, kita harus punya, ya, harus kita meningkatkan pribadi, ya, sosial, pedagogik, profesional. Nah, kode etik konselor. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai-nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakatnya, ya. Jadi kode etik konselor itu hal-hal apa saja yang menjadi aturan bagi seorang konselor, ya. Ini kode etik konselor menurut Apkin, ya. Yang pertama, kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Konselor harus mempunyai kualifikasi, ya. Dari nilai sikapnya, keterampilannya, pengetahuan, dan wawasan. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan informasi. Tadi dapat dipercaya, ya. Terus jujur, ya. Yang ketiga, hubungan dengan pemberian pada pelayanan, ya. Kita harus
Selanjutnya lagi ya, yang ketiga, hubungan dengan pemberian pada pelayanan ya. Kita harus mementingkan masalah dari klien ya. Terus yang keempat, hubungan dengan klien harus kita jalin dengan baik. Supaya apa? Nanti kalau komunikasi dengan klien dan proses coaching berjalan dengan baik ya, nanti klien akan merasa nyaman untuk mengutarakan permasalahannya kepada kita. Terus konsultasi dengan rekan sejawat ya. Jangan malu sebagai konselor, misalkan ada yang kurang tahu atau ragu-ragu ya, kita bisa berkonsultasi dengan teman ya, teman sejawat kita, seprofesi kita ya, untuk misalkan sharing-sharing, mungkin ada keilmuan yang baru atau pengetahuan yang baru ya. Kita harus sebagai konselor harus jangan puas ilmu yang didapatkan dalam kuliah, tapi kita juga harus bisa sharing dengan rekan sejawat kita sama konselor ya. Terus yang terakhir adalah alih tangan kasus. Jika merasa kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, kita bisa mengalih tangan kasuskan ya, menyerahkan permasalahan tersebut kepada yang lebih ahli. Ini tuh mungkin itu materi yang sangat singkat, semoga nanti bermanfaat bagi kalian dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kalian ya. Semoga nanti untuk pertemuan 3 materi yang dari pemakalah 1 sudah siap untuk presentasi. Begitu juga dengan kelompok yang lain harus siap, harus menjadi pribadi konselor yang ideal ya, yang baik. Mungkin itu, apabila ada kurangan atau kesalahan saya minta maaf. Misalkan nanti ada yang mau bertanya atau kita sharing tentang bagaimana konsep pribadian konselor yang ideal, kita sharing. Alhamdulillah kemarin pretestnya sangat bagus, saya baca sudah bagus. Semoga konsep itulah yang menjadi nanti kompetensi kalian, kepribadian kalian ya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.